Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Sayyid Alauddin Ali Ahmed Sabir. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Sayyid Alauddin Ali Ahmed Sabir adalah seorang wali sufi Muslim Sunni India yang dikenal sebagai seorang pengkhotbah spiritual dan pendiri cabang Sabiriyah dari Tarekat Chishti. Beliau memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran tasawuf di wilayah India pada abad ke-13. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sayyid Alauddin Ali Ahmed Sabir merupakan cicit dari ulama besar Abdul Qadir Gilani, tokoh sentral Tarekat Qadiriyah. Selain itu, beliau adalah keponakan sekaligus penerus spiritual dari Baba Fariduddin Gansyakar atau Baba Farid, salah satu tokoh utama dalam jaringan Tarekat Chishti. Melalui garis keturunan dan sanad spiritual tersebut, Sayyid Alauddin Ali Ahmed Sabir dikenal memiliki posisi penting dalam jaringan sufi di anak benua India. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sayyid Alauddin Ali Ahmed Sabir lahir pada tahun 1196 dan wafat pada tahun 1291. Periode kehidupannya berlangsung pada masa pertumbuhan dan penyebaran intensif ajaran tasawuf di kawasan Asia Selatan, khususnya selama abad ke-13 Masehi, yaitu masa di mana dinasti-dinasti Islam mulai mengakar di wilayah tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sayyid Alauddin Ali Ahmed Sabir berasal dari India, yang pada masa itu menjadi pusat penting penyebaran Islam dan tasawuf di wilayah Asia Selatan. Aktivitas dakwah dan sufisme yang dilakukan beliau terutama berpusat di kawasan yang berada dalam pengaruh Tarekat Chishti. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran Sayyid Alauddin Ali Ahmed Sabir sangat penting karena beliau tidak hanya melanjutkan ajaran spiritual Baba Farid, tetapi juga mendirikan cabang Sabiriyah dalam jaringan Tarekat Chishti. Cabang ini dikenal karena pendekatannya yang ketat dalam hal spiritualitas dan kezuhudan. Pendirian cabang tersebut memperkaya khazanah tasawuf di India serta menunjukkan keberagaman praktik spiritual dalam Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sayyid Alauddin Ali Ahmed Sabir menyebarkan ajaran sufisme melalui keteladanan pribadi, khotbah, dan pembinaan murid-murid dalam lingkungan zikir dan uzlah. Dengan disiplin spiritual yang tinggi, beliau menekankan pentingnya sabar, ketekunan ibadah, dan kemurnian hati. Pengaruh beliau bertahan lama melalui murid-muridnya dan jaringan Tarekat Sabiriyah yang terus berkembang di berbagai wilayah Asia Selatan hingga beberapa abad berikutnya. Sayyid Alauddin Ali Ahmed Sabir yang dikenal pula dengan gelar Sabir Kaliyari merupakan salah satu wali sufi besar dari India yang memiliki pengaruh mendalam dalam perkembangan Tarekat Chishti. Lahir pada tahun 1196 Masehi di wilayah India Utara, Sayyid Alauddin Ali Ahmed Sabir merupakan keturunan langsung dari Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani melalui jalur ibunya, menjadikan beliau cicit dari pendiri Tarekat Qadiriyah. Selain itu, beliau juga adalah keponakan dari Baba Fariduddin Gansyakar, seorang sufi besar yang menjadi pemimpin Tarekat Chishti di Punjab, dan dari beliaulah Sayyid Alauddin Ali Ahmed Sabir memperoleh bimbingan spiritual secara langsung. Sayyid Alauddin Ali Ahmed Sabir dikenal memiliki karakteristik asketik yang sangat kuat. Dalam sejarah spiritual Islam di India, beliau digambarkan sebagai pribadi yang sangat sabar, konsisten dalam ibadah, dan teguh dalam menjalani jalur sufi. Nama Sabir sendiri disematkan kepadanya karena sifat kesabaran luar biasa yang diperlihatkan semasa hidupnya, terutama saat beliau mengabdikan diri dalam khidmat tanpa menuntut atau meminta apapun, bahkan makanan, yang membuatnya menjalani hidup dalam kondisi sangat sederhana dan keras secara spiritual. Pusat aktivitas dakwah dan penyebaran ajaran beliau berpusat di Kaliyari, dekat Haridwar di negara bagian utara Han saat ini.
Di tempat inilah Sayyid Alauddin Ali Ahmed Sabir menetap dan kemudian mendirikan pusat spiritual yang kelak dikenal sebagai Sabiriyah atau Sabiria, yaitu cabang dari tarekat Chisti yang mengikuti metode khusus beliau dalam laku spiritual, penekanan pada sabar, uzlah, dan kontemplasi yang dalam. Meskipun berasal dari lingkungan tarekat Chisti yang dikenal mengutamakan nilai-nilai kasih sayang dan pendekatan sosial, cabang Sabiriyah yang didirikan oleh Sayyid Alauddin Ali Ahmed Sabir memiliki kekhasan yang menekankan pada keteguhan dalam laku ruhani secara pribadi. Pengaruh beliau begitu besar sehingga cabang Sabiriyah kemudian menyebar ke berbagai wilayah di anak benua India dan menjadi salah satu varian penting dalam jaringan tarekat Chisti. Makam beliau yang terletak di Piran Kaliyar Sarif, di dekat Roorkee, Uttarakhand, India, hingga kini menjadi salah satu tempat ziarah paling terkenal dan ramai dikunjungi baik oleh umat muslim maupun oleh pemeluk agama lain. Kompleks makam ini dibangun oleh Sultan Ibrahim Lodi pada abad ke-16 dan kini menjadi simbol keberagaman dan toleransi antaragama di India. Setiap tahun, ribuan peziarah dari berbagai penjuru India dan Asia Selatan menghadiri peringatan urs beliau yang diselenggarakan sebagai penghormatan terhadap warisan spiritual beliau. Dari perspektif sejarah dan kebudayaan India, Sayyid Alauddin Ali Ahmed Sabir memiliki peranan penting dalam membentuk landasan spiritual masyarakat Muslim di kawasan tersebut. Beliau hidup pada masa di mana kekuatan Islam sedang tumbuh dalam bentuk Kesultanan Delhi dan keberadaan para sufi sangat menentukan dalam penyebaran Islam yang bersifat damai, inklusif, dan transformatif. Ajaran beliau juga menjadi bagian penting dalam khazanah sastra dan spiritualitas Indo-Persia yang berkembang di India. Warisan beliau bukan hanya berupa tarekat, tetapi juga nilai-nilai moral, kerendahan hati, dan kesabaran yang menjadi teladan dalam praktik tasawuf di kawasan Asia Selatan. Secara sosiologis, keberadaan Sayyid Alauddin Ali Ahmed Sabir dan para pengikutnya berkontribusi besar dalam membangun jembatan antara berbagai kelompok etnis dan agama di India. Kehadiran beliau di wilayah yang dekat dengan pemeluk Hindu dan komunitas lokal lainnya turut memperkuat reputasi Sufi sebagai agen integrasi sosial, pembawa pesan damai, dan pelindung masyarakat miskin serta terpinggirkan. Secara keseluruhan, Sayyid Alauddin Ali Ahmed Sabir merupakan figur transformatif dalam sejarah spiritual anak benua India, dengan kontribusi multidimensi yang mencakup spiritualitas, sosial, budaya, dan sejarah yang terus dikenang dan dihormati hingga hari ini. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik,
dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.